Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, tiada kurang suatu apapun, dan jangan lupa untuk bersyukur. Nah, teman-teman, pagi hari ini aku akan membawakan satu pembahasan yang berkenaan dengan hijab. Nah, kita akan membahas tentang hijab, ya. Apa itu hijab dan apa masalahnya jika hijab itu tidak dipakai, ya, khususnya untuk perempuan, ya. Ya, teman-teman, langsung saja. Teman-teman boleh catat, boleh nanti diingat-ingat, ya. Apa itu hijab? Nah, hijab adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada penutup atau pakaian yang digunakan oleh seorang muslimah untuk menutupi tubuhnya sesuai dengan ajaran agama Islam, ya. Hijab tidak hanya mencakup penutup kepala atau kerudung, ya, tetapi juga pakaian yang longgar dan menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, penggunaan hijab itu memiliki makna yang dalam Islam, termasuk diantara yang nomor satu adalah ketaatan kepada ajaran agama. Jadi menggunakan hijab merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk menaati ajaran agama Islam yang mengatur tata cara berpakaian sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam, ya. Yang nomor dua, penjagaan kepribadian dan kehormatan. Hijab adalah simbol dari penjagaan kepribadian dan kehormatan seorang muslimah. Dengan menutup auratnya, seorang muslimah menjaga martabat dirinya dan menghormati dirinya sendiri serta orang lain. Nomor tiga, sebagai identitas keagamaan. Hijab juga merupakan bagian dari identitas keagamaan seorang muslimah. Penggunaan hijab dapat mencerminkan kesetiaan dan pengabdian seseorang kepada agama Islam serta identitasnya sebagai seorang muslimah. Nah, yang nomor 4, sebagai penghormatan kepada Allah. Menggunakan hijab adalah bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan wanita muslim untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat mereka sebagai bagian dari ibadah kepadanya. Nah, jadi penggunaan hijab itu dapat bervariasi dari satu budaya atau negara ke negara lainnya, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan tempat tinggal. Namun pada intinya, hijab adalah sebuah praktek spiritual yang penting bagi wanita muslim sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam, ya. Nah, bagaimana jika hijab itu tidak dipakai? Letak masalahnya di mana? Di mana, teman-teman? Jadi hijab itu misal nggak dipakai, itu letak masalahnya di mana? Ya, baik. Memang pertanyaan ini melibatkan beragam perspektif tergantung pada konteks budaya, agama, dan pandangan individu, ya. Di dalam masyarakat yang memandang hijab sebagai kewajiban agama, tidak memakai hijab bisa dianggap sebagai pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap ajaran agama Islam.
Dalam pandangan ini, tidak memakai hijab dapat dianggap sebagai masalah yang melanggar ketentuan agama dan mungkin menyebabkan konsekuensi sosial, keagamaan, atau moral bagi individu tersebut. Seperti nomor 1, pelanggaran terhadap ajaran agama. Nah, dalam Islam, penggunaan hijab dianggap sebagai bagian dari kewajiban berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama. Tidak memakai hijab bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama dan bisa mendatangkan dosa atau hukuman di akhirat, menurut keyakinan agama tersebut. Nah, nomor 2, persepsi terhadap kepribadian dan kehormatan. Dalam beberapa budaya atau masyarakat, tidak memakai hijab dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak mencerminkan penjagaan kepribadian dan kehormatan seorang wanita. Ini dapat memengaruhi bagaimana individu tersebut dipandang dan dihormati dalam masyarakat. Nah, yang nomor 3, ketidaksetujuan dari keluarga atau komunitas. Dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang memandang penggunaan hijab sebagai norma atau nilai yang penting, tidak memakai hijab bisa menyebabkan ketidaksetujuan atau konflik dengan keluarga atau anggota komunitas. Nah, teman-teman, namun penting untuk diingat bahwa pandangan tentang hijab bisa berbeda-beda di antara individu dan komunitas. Beberapa orang mungkin memandang hijab sebagai pilihan pribadi, sedangkan yang lain mungkin memandangnya sebagai kewajiban agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya, agama, dan pandangan individu sebelum membuat penilaian tentang seseorang yang tidak memakai hijab. Tidak memakai hijab tidak selalu merupakan masalah bagi individu, ya, tergantung pada pandangan dan nilai-nilai mereka. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Ada yang bertanya? Nah, kemudian kapan memakai hijab itu? Kapan? Nah, aku jelasin ya. Kapan kita memakai hijab? Sebaiknya kapan memakai hijab itu? Keputusan kapan memakai hijab sebaiknya sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman pribadi seseorang tentang ajaran Islam, serta konteks budaya, lingkungan, dan situasi pribadi masing-masing individu. Namun secara umum, ada beberapa titik penting yang dapat dipertimbangkan ketika seseorang memilih untuk memakai hijab. Nomor 1, ketika siap secara emosional dan spiritual. Ya, ketika siap secara emosional dan spiritual. Jadi, memakai hijab adalah keputusan yang memerlukan kesiapan emosional dan spiritual. Ya, seseorang sebaiknya mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menghadapi perubahan dalam pola pikir, gaya hidup, dan respon dari lingkungan sekitar. Nomor 2, saat memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna hijab. Maksudnya apa? Penting untuk memahami makna hijab dalam Islam secara menyeluruh, termasuk tujuan, nilai, ya, dan makna spiritual di balik praktek tersebut, ya.
Memiliki pemahaman yang mendalam tentang hijab dapat membantu seseorang menjalankan praktek ini dengan keyakinan dan komitmen yang kuat. Paham ya, teman-teman? Nomor 3, ketika dapat memiliki konsistensi dalam penampilan. Ya, tak ulangi ya. Ketika dapat memiliki konsistensi dalam penampilan. Penjelasannya bagaimana? Ketika seseorang memutuskan untuk memakai hijab, penting untuk dapat mempertahankan konsistensi dalam penampilan sesuai dengan ajaran Islam, ya. Ini termasuk memakai hijab dengan benar dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu saja. Nah, kita masuk nomor 4. Saat mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas, ya. Penjelasannya bagaimana? Dukungan dari keluarga dan komunitas sangat penting dalam menjalankan praktik keagamaan, termasuk memakai hijab. Seseorang sebaiknya memastikan bahwa mereka memiliki dukungan dari orang-orang terdekat mereka dalam memutuskan untuk memakai hijab. Yang nomor 5, saat siap untuk menanggapi tantangan dan perubahan. Memakai hijab mungkin menghadirkan tantangan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan sosial, hubungan pekerjaan, atau aktivitas publik. Seseorang sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini dengan bijaksana dan sabar. Nah, penting untuk diingat ya teman-teman ya, bahwa keputusan untuk memakai hijab adalah keputusan pribadi yang harus diambil dengan pertimbangan matang dan kesiapan yang baik. Tidak ada patokan waktu yang tepat atau satu ukuran yang cocok untuk semua dalam hal ini, ya. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah menjalankan praktik agama dengan keyakinan, integritas, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, teman-teman ada yang mau tanya? Silahkan. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana jika kita melihat wanita yang beragama Islam tidak berhijab. Bagaimana teman-teman? Dibiarkan, dinasihati, atau bagaimana? Ya, oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga. Bagaimana jika kita melihat wanita Islam jika tidak berhijab? Ini tentunya ya yang sudah wajib berhijab gitu kan. Nah, ketika melihat seorang wanita muslim yang tidak memakai hijab, ada beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan. 1. Pilihan pribadi. Apa itu pilihan pribadi? Penggunaan hijab adalah keputusan pribadi yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan, pemahaman agama, dan konteks sosial individu tersebut. Ya. Tidak semua wanita muslim memilih untuk memakai hijab, dan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan mereka, termasuk pemahaman agama, lingkungan keluarga, budaya, dan pengalaman hidup mereka. Nomor 2,
penghormatan terhadap kebebasan beragama. Ya, penting untuk menghormati kebebasan beragama setiap individu untuk menjalankan praktik keagamaan mereka sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Ini adalah hak asasi manusia yang mendasar ya teman-teman. Dan kita harus menghormati pilihan agama dan kepercayaan orang lain. Bahkan jika berbeda dengan yang kita miliki. Ya. Nomor 3, tidak memiliki otoritas untuk menilai. Ya, ini perhatikan teman-teman. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki otoritas untuk menilai keimanan dan ketakwaan seseorang berdasarkan penampilan fisik atau praktik keagamaan mereka. Manusia tidak memiliki hak untuk menilai atau menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau praktik keagamaan mereka. Ya. Nomor 4, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Nah, sebagai umat muslim penting untuk mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara sesama muslim tanpa memandang perbedaan dalam praktek keagamaan atau penampilan fisik. Kita harus fokus pada kesamaan kita dalam iman dan nilai-nilai agama yang kita bagikan. Nah, kemudian yang nomor 5, memberikan dukungan dan pengertian. Nah, ini teman-teman. Sebaiknya sebagai sesama muslim, kita sebaiknya memberikan dukungan dan pengertian kepada wanita muslim yang tidak memakai hijab. Kita tidak tahu apa yang mungkin dihadapi atau alami mereka dalam pengambilan keputusan mereka. Dan sikap yang penuh kasih dan pengertian dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan saling mendukung dalam komunitas muslim. Nah, teman-teman, dalam Islam penting untuk mengutamakan akhlak yang baik, kasih sayang ya, dan penghormatan terhadap sesama manusia, terlepas dari perbedaan dalam praktik keagamaan atau penampilan fisik. Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin silahkan ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita membahas tentang hijab ya. Nah, ada yang mau tanya? Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya. Silahkan nanti komen-komen. Siapa tahu saya bisa membantu buat teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada satu lagi pertanyaan, bagaimana menasihati orang yang lebih tua usianya dari kita yang kondisinya tidak berhijab. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Bagaimana? Saya tidak berani menasihati karena usianya lebih tua, saya lebih muda gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini perhatikan ya teman-teman ya. Jadi, bagaimana menasihati orang yang lebih tua usianya yang tidak berhijab, padahal kita usianya lebih muda. Nah, menasihati seseorang yang lebih tua usianya, terutama terkait dengan masalah agama seperti tidak memakai hijab, adalah tindakan yang sensitif. Dengarkan ya teman-teman, tindakan yang sensitif
dan memerlukan pendekatan yang bijaksana. Ya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda, yang dapat kamu, yang dapat kita pertimbangkan ketika menasihati orang yang lebih tua usianya terkait dengan penggunaan hijab. 1. Catat teman-teman yuk. Jadilah hormat dan santun. Nah, itu teman-teman. Ya. Ketika Anda memberikan nasihat, pastikan untuk melakukannya dengan sikap yang hormat dan santun, ya. Hindari nada yang menyalahkan atau menghakimi, dan sampaikan pesan Anda dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Bisa teman-teman. Nomor 2, gunakan bahasa yang tepat. Nah ini, bahasa yang tepatnya gimana ya? Pilihlah kata-kata dengan bijaksana dan hindari menggunakan bahasa yang menyerang. Hindari menggunakan bahasa yang menyerang atau merendahkan. Paham teman-teman? Gunakanlah bahasa yang sopan dan memperlihatkan rasa hormat terhadap orang yang Anda nasihati. Yang 3, berbicara dengan privasi. 4 mata. Cobalah untuk berbicara dengan orang tersebut secara pribadi, jika memungkinkan, daripada menghadapinya di depan umum. Nah, ini akan membantu menjaga privasi dan mengurangi potensi rasa malu atau penolakan. Ya. Nomor 4, berbagi dengan kasih sayang. Apa maksudnya? Sampaikan nasihat Anda dengan kasih sayang dan perhatian terhadap kesejahteraan spiritual mereka, ya. Tunjukkan bahwa Anda memiliki peduli tentang hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin membantu mereka mendekatkan diri kepadanya. Nomor 5, jelaskan dengan penuh pengertian. Ya, apa itu? Tawarkan dukungan Anda untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka menuju penggunaan hijab. Jika mereka membutuhkannya, ya, berikan dorongan positif dan tawarkan bantuan dalam mencari informasi atau sumber daya yang mungkin mereka perlukan. Nomor 7, berdoa teman-teman, ya. Berdoa untuk mereka, ya. Terakhir, jangan lupa pentingnya berdoa untuk mereka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk dan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan ajaran agama dengan lebih baik. Nah, teman-teman, ingatlah bahwa setiap orang memiliki proses dan perjalanan spiritual yang berbeda. Dan tidak semua orang akan menerima nasihat atau mengubah perilaku mereka dengan cepat. Yang terpenting adalah Anda telah melakukan yang terbaik untuk memberikan nasihat dengan kasih sayang dan kepedulian. Sementara meninggalkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, untuk kali ini pembahasan hijab sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga manfaat. Apabila ada kekurangan, salah-salah, teman-teman boleh kasih masukan-masukan positif, komen-komen ya. Jika ada salah, sekali lagi saya hanya manusia biasa ya, yang jauh dari kesempurnaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.